baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu pelayan-pelayan, penginjil-penginjil, banyak kali di dalam bagaimana menarik orang agar orang tertarik dengan ibadah mereka, dengan pemberitaan pelayanan mereka, maka banyak kali ada inovasi-inovasi, ada berbagai-bagai kegerakan yang dibuat. Sehingga dengan demikian ketika orang menonton atau melihat atau mendengar, mereka tertarik dan terhanyut untuk dibawa untuk beribadah. Ya. Setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pemberitaan pelayanan bagaimana mereka merancang ibadah itu juga akan menentukan berapa banyak orang bisa ada dalam hadir dalam ibadah-ibadah. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Mama, ketika pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan merancang atau meramu suatu tata ibadah yang hanya terfokus kepada pengetahuan dan akal manusia biasa dengan tujuan mendapatkan popularitas, dengan tujuan untuk mendapatkan daya tarik untuk membawa banyak orang, maka itu hanya terjadi secara daging, fisik. Tetapi belum tentu secara roh apa yang dilakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Justru mungkin dalam pandangan manusia orang akan bertempik sorak, orang akan memuji-muji, bahkan orang akan mengagung-agungkan dia. Katanya, wah ini di gerejaku ini loh beda. Kalau dulu 20 pendeta mati pendeta, yang satu yang itu mati angin. Sekarang ibadah hidup. Gimana kalau ada ibadah langsung dimulai sebelum ibadah, ada tari-tarian, ada buat ini, ada inovasi yang bagus, sehingga membuat orang tidak mengantuk dan orang senang. Dan semua ketika ibadah dimulai begitu banyak orang ada dari mulut ke mulut menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa yang dibuat di dalam beribadah. Tetapi apakah dengan berbuat begitu itu berkenan kepada Tuhan? Karena Alkitab juga mengatakan bukan apa yang dilihat manusia itu dilihat Tuhan, tetapi apa yang dilihat Tuhan, mendengar Tuhan haruslah didengar dan dilihat oleh manusia. Itu menjadi pertanyaan, masalah bagi kita. Karena itu Bapak Mama dalam menjawab apa yang saya katakan, dia pun latar belakang kau membaca firman Tuhan hari ini yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita untuk menasihati kita, untuk kita evaluasi. Karena masa evaluasi, masa perbaikan selama kita masih hidup. Jangan kita beranggapan bahwa nanti kalau sudah mati, sudah panggil Tuhan baru ada penyucian. Ya, Mama belum tahu. Tahu. Penyucian nanti sudah mati dulu baru ada api penyucian. Padahal penyucian di maksudnya itu selagi masih hidup ada kesulitan itu. Tapi bukan sudah mati baru penyucian lagi. Kita buka firman Tuhan pada malam ini dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yehezkiel, Nabi besar Yehezkiel, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah ini yang kita omong, saya dan Bapak Mama semua. Yehezkiel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Mari kita yang bawa Alkitab, kita buka berhala dan masing-masing di dalam Perjanjian Lama. Ini Tulisan faktanya. Nabi besar Nabi Yehezkiel kepada orang-orang Israel dari pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam kerendahan hati seorang anak Tuhan disilakan untuk membacakannya bagi kita semua. Yang lain silakan menyimak dengan baik. Waktu tempat disilakan. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api,
dan dari pinggangnya ke atas kelihatannya seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengelurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud kepada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berlakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam permukaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Yang diberkati adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Mama, saudara-saudari, anak-anak Tuhan terkasih dalam kasih Kristus. Jumlah banyak orang dalam satu ibadah, bahkan juga kegemerlapan, bahkan juga hirup pikuk, bahkan juga kehidupan ibadah yang seolah-olah luar biasa, itu belum mencerminkan bahwa Tuhan ada di dalam ibadah itu, bahkan Tuhan berkenan mendengarkan ibadah itu. Ada banyak orang berpikir bahwa dengan ibadah yang memiliki euforia yang luar biasa, dengan dilengkapi dengan berbagai bunyi-bunyian, dengan berbagai alat musik, ditambah dengan paduan suara, dengan berbagai hal-hal yang ditambahkan, yang begitu meriah, mereka beranggapan bahwa Tuhan hadir bersama-sama. Tetapi itu hanyalah perasaan, hanyalah pikiran dan emosi manusia. Karena sesungguhnya dalam pandangan Tuhan,
untuk sebuah ibadah berkenan kepada Tuhan itu amatlah berbeda. Di mana orang Israel, mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan dibagi dalam dua kerajaan besar, yaitu Yehuda dan Israel. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Di mana dua kerajaan ini, pusat ibadah mereka ada di Bait Suci. Bait Suci adalah sentral ibadah mereka kepada Allah, Yahweh Tuhan yang berkuasa itu. Dan di dalam ibadah mereka, mereka betul-betul giat beribadah. Di mana di dalam ibadah itu yang berfungsi menyelenggarakan ibadah adalah tua-tua Israel, imam-imam, orang-orang Lewi, bahkan jemaat Tuhan, umat Tuhan semua ada datang setiap Sabat untuk beribadah. Dan justru dalam keadaan seperti itu, orang-orang Israel bersama pemimpin-pemimpin tua-tua Israel, jadi tua-tua itu yang ke sekarang, ke persekutuan doa, yang ke tua-tua dong yang semasa garam banyak itu, itu dong. Yang semakin garam persekutuan dong tua-tua yang baru dari belakang dibentuk datang persekutuan itu dong muda-muda. Jadi dong itu tua mengalami Tuhan lebih banyak. Kalau di gereja ya sama ke sesepuh dong begitu, sama ke itu dong sekretarisnya, ketua apa, ketua itu, na bidang, macam-macam itu dong semua dong su 3 periode 4 periode dengan ibadah dong tua-tua semua. Dan tua-tua semua bahkan imam-imam, bahkan juga perempuan-perempuan yang ada di situ yang betul membaktikan diri untuk melayani beribadah di bait Tuhan, mereka melakukan itu dengan sungguh luar biasa. Tapi dalam ketidaksadaran mereka, maka Allah di dalam rohnya berbicara kepada Nabi Yeskiel. Allah di dalam rohnya menyatakan segala sesuatu yang ada terjadi di dalam bait Tuhan tatkala orang-orang percaya beribadah. Dan Yeskiel sementara itu ada di rumahnya, sementara berdialog dengan tua-tua. Lantas datanglah roh Tuhan menghinggapi dia. Roh Tuhan membawa dia ke Yerusalem, tempat bait Tuhan. Masuk dari satu bilik ke bilik yang lain, dan roh Tuhan menyingkapkan segala sesuatu. Dan ini kita tahu bahwa ini yang Yeskiel dibawa adalah dibawa secara roh. Jadi sementara dia duduk, pastilah mereka lihat seperti dia termangu-mangu, seperti dia tidak berbuat apa-apa, seperti orang yang kaku atau seperti orang yang hilang akal. Dia tidak berbuat apa-apa karena rohnya sementara dibawa berkeliling ke bait suci. Di sana dia sementara berdialog dengan Tuhan. Ya, kalau seperti ini ya, kebetulan saya juga mengalami itu, bukan karena Yesus. Waktu dulu ketika saya kerasukan dan roh saya dibawa, ya saya beberapa hari itu ada di dalam keadaan tubuh tidak makan, tidak minum, tidak mengantuk, tidak capek, berlutut terus 5 hari, buat mama. Kalau secara manusia, kalau berlutut begini, buat mama 5 hari, kalau makan minum, begini terus itu. Bahkan kalau mengantuk mata terbuka terus itu kan tidak mungkin. Hanya karena Tuhan segala sesuatu bisa mungkin. Nah dari cerita ini maka Tuhan menyingkapkan berhala-berhala yang ada di dalam ibadah orang-orang percaya, yaitu orang-orang dari Israel dan Yehuda bersama dengan tua-tua imam-imam dan orang muslim. Dan Yeskiel dipanggil menjadi penjaga, dan di situ Tuhan menyatakan bahwa apa yang telah kuperlihatkan dan kuperdengarkan kepadamu, maka sampaikanlah itu kepada umatku, bangsa pemberontak ini, supaya dengan demikian mereka tahu bahwa ada nabi yang diutus dan dipakai Tuhan di tengah-tengah mereka, karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi nabi. Nabi sudah tidak ada karena mereka telah menguasai keadaan. Sehingga dengan demikian, apa yang mereka buat pastilah berkenan dan tidak ada yang menegur mereka. Dan dari firman Tuhan ini, tema yang kita mau renungkan bersama,
dari firman Tuhan Yeskiel 8 ayat 1 sampai 18. Berhala-berhala yang ada di dalam ibadah orang percaya masa kini. Berhala-berhala yang ada di dalam ibadah orang percaya masa kini. Karena kalau firman Tuhan ini disampaikan bagi kita saat ini, maka kita pasti dengan pengetahuan yang betul, nalari yang baik, kita akan menolak. Kalau ini diberikan saat ini tidak pas dan tidak ada. Tuhan ini terlalu keruan. Masa ini siapa yang bikin begini? Mau bicara di gereja mana ada, di persekutuan doa mana ada buat yang kayak begini-begini. Tidak akan ada. Dan ini tidak boleh ditafsirkan. Tapi betul-betul harus disingkapkan. Kalau ditafsirkan nanti masalah. Satu tahu pilihan, dua pilihan jadi masalah. Maka dengan demikian, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, maka tidak lagi datang kepada zaman 3.000 tahun ke 4.000 tahun masa lalu, waktu ada ibadah itu di bait suci. Lantas Tuhan kasih tunjuk sama Yeskiel. Tapi sekarang firman ini disampaikan bagi kita bahwa sesungguhnya yang diperbuat 3.000 tahun yang lalu itu sekarang ada juga. Tetapi keadaannya berubah. Ya, berhalanya sudah berubah. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Dia sudah mulai berubah karena iblis juga tahu kalau berhalanya masih tetap sama seperti yang itu, orang tidak tertipu dan tidak terbawa. Makanya iblis juga harus modifikasi berhalanya. Ya, harus berhala itu dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menyerupai yang benar itu. Sehingga orang tidak jeli sebagaimana Bapak Parti katakan, kalau tidak mengalami Tuhan, pokok nama Yesus juga. Bicara Yesus juga. Mujizat juga terjadi. Pakai semua ada dalam firman Tuhan. Lantas dipung salah di mana? Yang dibuat juga sama dengan ada di dalam firman Tuhan. Lantas kita terbalik. Karena sesungguhnya di dalamnya ada berhala-berhala yang terus kita singkirkan. Karena itu Bapak saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Yeskiel adalah seorang nabi yang dipanggil, yang mana nabi yang dipanggil itu untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau hari-hari terakhir ini juga boleh ada seperti itu. Ketika ada sesuatu hal yang Tuhan pandang perlu untuk disampaikan kepada umatnya, kepada imam-imamnya, kepada kepala-kepala pemerintahan, maka dengan demikian orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mendapatkan penyataan Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya dan Roh Tuhan akan membukakan itu, dan orang tersebut harus berani menyampaikan apa adanya yang disampaikan Tuhan. Tidak boleh memutarbalikkan keadaan demi nyawanya, demi harga dirinya, ataupun demi perasaan orang itu. Jadi hamba Tuhan atau nabi itu harus menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi kalau datang nanti beta dipakai Tuhan mau menegur Bapak Anus dengan Ibu Ovi, maka sampai di sana beta berdoa, ya tegas saya harus kasih tahu 1, 2, 3 putar pertama kamu doa begini, yang kedua begini, mau apa? Bertobat tidak? Bertobat saya doakan siap dilanjutkan. Tidak bertobat, kasih tahu saya berdoa Tuhan saya sampaikan, tapi dia tidak mau mendengar. Sebab firman Tuhan bilang, ketika engkau tidak menyampaikan akan murkaku atau teguranku, maka orang itu dosanya ketika dia mati di dalam dosanya, maka nyawanya akan aku tuntut. Tapi apabila engkau menyampaikan dan dia tidak mau mendengar, maka nyawanya binasa, tapi kamu selamat. Jadi Bapak perlu kita ketahui, kalau ada yang datang kasih tahu nubuatan, ya dia perintah, dia mendengar visi Tuhan, harus datang dia kasih tahu, oh begini. Tapi kalau dia tanya ulang di yang bersangkutan, itu tidak dari Tuhan. Itu karena emosional, keinginan hati. Kalau dari Tuhan, Tuhan Maha tahu pasti dia kasih tahu. Kita melihat di sini Yeskiel
dibawa oleh roh Tuhan untuk melihat secara roh apa yang sementara terjadi di dalam ibadah yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, bangsa Israel, umat Israel, suku Yehuda Israel, dan juga tua-tua, kemudian orang-orang Lewi serta imam-imam yang ada di dalam bait Tuhan. Yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini berhala kekejian yang Tuhan pandang dalam pandangan Tuhan, bahwa orang Israel, bangsa Yehuda, sementara mereka menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka telah mengusir, mereka telah menolak Tuhan yang berkuasa ada di dalam bait-Nya. Bahkan mereka tidak lagi menyembah Dia, tapi menyembah kepada patung kekejian yang besar yang ada di dalam bait Tuhan. Sekarang pertanyaan, patung besar yang sekarang ada di dalam ibadah-ibadah orang percaya masa kini adalah apa? Yang perlu kita pahami dengan baik, yang secara sadar tidak sadar telah menolak Tuhan yang berkuasa itu, telah menolak akan kekuatan kuasanya, dan mereka tidak membutuhkan Tuhan, padahal mereka beribadah kepada Tuhan. Yang dimaksud di sini bagaimana? Bahwa sesungguhnya yang harus ada di dalam bait Tuhan sebagai wujud dari orang-orang yang beribadah kepada Tuhan adalah firman. Jadi bukan patung besar yang ada, tapi wujud kebenaran firman Taurat itulah yang harus menguasai, yang harus mendominasi, yang harus ada di dalam bait-Nya Tuhan itu. Sebab kalau tanpa firman, tanpa kuasa ilahi roh Tuhan yang bawa Yeskiel, maka ibadah orang percaya itu akan menjadi sia-sia. Sebab siapakah yang mampu beribadah sampai kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau roh Tuhan tidak memimpin dia beribadah sesuai dengan aturan firman Tuhan? Itu persoalan. Yang ada hari-hari ini Bapak Mama, yang menjadi patung berhala yang terbesar adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhanlah yang hari-hari ini menjadi patung berhala terbesar yang ada dalam kehidupan orang percaya. Di mana-mana di seantero muka bumi ini, patung pengetahuan tentang Tuhan itulah yang mendominasi tentang pengenalan akan Tuhan. Mereka tidak akan pernah menerima firman Tuhan yang dinyatakan oleh tuntunan kuasa ilahi. Silakan kita boleh buktikan. Berapa banyak persekutuan doa yang di dalam pelayanannya sungguh-sungguh betul-betul lebih memprioritaskan akan firman yang dipandu oleh Roh Kudus. Semua lebih banyak dalam pemberitaan pelayanan, mereka lebih berfokus kepada pengetahuan manusia, bagaimana meramu khotbah, bagaimana meramu suatu pelayanan, bagaimana melakukan suatu kegiatan, sehingga orang terbawa secara emosional untuk hadir, dan begitu euforianya mereka waktu beribadah. Tetapi ketika mereka kembali, mana dari ibadah itu tidak pernah nyata di dalam keseharian mereka. Bahkan ibadah yang mereka lakukan tidak pernah merubah akan sikap tingkah laku perbuatan mereka. Mari kita buktikan. Kita lihat di gereja persekutuan doa. Kalau yang tidak sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh, lihatlah ibadahnya gimana. Ibadah menyanyinya luar biasa, haleluya, 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 dahsyat luar biasa, dahsyat semua. Tapi setelah besok lihat keadaan mereka, perilaku mereka lebih jahat dari orang yang tidak pernah mengenal ibadah. Itu di persekutuan. Coba lihat di gereja apa yang tadi. Ketika ibadah sangat khusyuk, tetapi setelah itu mana dari ibadah itu tidak pernah terlihat dalam keseharian mereka.
Ibadah yang dilakukan, yang dinyatakan, semuanya berpusat kepada pengetahuan tentang Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa hanya mengandalkan pengetahuan, menggunakan akalnya, rasa, pikir dan emosionalnya untuk mengenal tentang Tuhan, Tuhan akan menutup jalan dan orang itu tidak akan pernah mengenal Tuhan. Seberapa hebat pun manusia dengan kemampuan otaknya untuk berusaha mencari tahu tentang kehendak Tuhan, sesungguhnya dia adalah pemberontak di hadapan Tuhan. Harusnya orang tahu diri, merendahkan hati. Sehebat apapun dia kemampuan, kelebihan, hikmat manusia, dia harus tunduk di hadapan Tuhan, menenggelamkan semua kemampuan itu di kaki Tuhan melalui kuasa ilahinya, maka Tuhan akan meninggikan dia. Buktinya Bapak Mama, ketika Paulus yang adalah seorang imam, murid daripada Gamaliel yang luar biasa, paling pintar, punya pengetahuan tentang Taurat yang luar biasa. Tapi ketika dia tidak menaruhkan Tuhan, kuasa ilahi itu di depan, maka Taurat yang dia diajarkan itu, yang dia lakukan itu, merubah dia bukan menjadi seorang yang memberkati, tapi menjadi seorang pembunuh. Bahkan kita juga, apapun kehebatan kita, Bapak Mama, biasa sah, haleluya, rendah hati, maka pasti Tuhan akan tinggikan dan dia akan buka banyak hal tentang Tuhan. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan kita tinggikan. Tapi kalau kita tinggi hati, maka diri kita lah yang akan ditinggikan. Maka Tuhan akan merendahkan, dia akan menutup segala sesuatu. Bahkan ketika kita jatuh pun, orang lain pun melihat kita telah jatuh dan hancur, berantakan, tapi kita sendiri tidak pernah merasa bahwa kita sudah hancur. Saul mengalami itu. Dan itu mari Bapak Mama, kita jangan sampai di dalam beribadah, layani atau apapun, maka janganlah kita mendominasikan keinginan kita mengandalkan pengetahuan untuk mengenal Tuhan dengan baik. Hari ini Bapak Mama, lihatlah pemberitaan di mana-mana. Semua lebih menegaskan karena pengetahuan, teologi itu membutuhkan. Tapi yang jadi nyata, yang sementara bermusuhan itulah orang teologi semua. Yang bermusuh-musuhan, berdebat, hancur-hancuran itu kan bukan nama Tuhan. Teologi semua, dokter semua. Yang bertengkar berselisih juga dokter semua. Yang pemahaman bikin kacau juga dokter teologi semua. Bukan kita yang begini dong. Kalau kita begini, tahu apa, mau ngomong apa, tidak mengerti. Jadi kalau kau tidak mengerti, ini mau ngomong kau mengalah juga. Ya. Padahal sesungguhnya Tuhan mengatakan bahwa orang yang menurut manusia pintar, ternyata di hadapan Tuhan dia paling bodoh. Tapi orang yang di hadapan Tuhan, dia paling bodoh. Di hadapan dunia, dia paling bijaksana. Karena itu marilah kalau kita datang menyembah Tuhan, maka kita harus merendahkan hati, bilang saya paling bodoh di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan engkau di antara orang-orang percaya. Tapi ketika di hadapan orang percaya engkau katakan engkau paling tinggi, maka Tuhan bilang beta kasih turun lo, supaya di hadapan semua tahu bahwa lo ini tidak ada arti apa-apa. Siapa yang bilang? Paulus mengatakan demikian, tatkala dia menjadi seorang yang memahami Tuhan dengan akal, dengan teologianya, dia jadi seorang pembunuh. Dia tidak pernah sadar akan itu. Tapi karena begitu besar kemurahan Tuhan bagi Paulus, maka dengan cara Tuhan bertemu dia di gerbang Damsyik. Dan di gerbang Damsyik itulah, melalui proses Tuhan yang luar biasa, maka Paulus bilang begini, sekarang apa yang dahulu kuanggap itu keuntungan dan kemuliaan bagiku, tapi sekarang karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, maka semua itu kuanggap sampah. Mengenal Kristus dan kekuatan kuasanya melebihi segala sesuatu yang aku peroleh dahulu ketika aku menjadi muridnya Gamaliel. Tapi bukan berarti itu tidak penting, tapi itu harus dibawa. Jadi jangan kita berprasangka bahwa saya ngomong begini tidak penting, itu pengetahuan. Pengetahuan itu penting, tapi itu harus dibawa. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 juga di situ dibilang, setelah kebajikan harus ditambah pengetahuan. Tapi pengetahuan
pengetahuan ini kita bisa memahami dengan baik. Kalau kita tunduk, kita rendah hati, maka kita punya pengetahuan yang dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita tinggi hati, kita sombong, maka pengetahuan kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita jadi pembunuh. Makanya hari-hari ini banyak pemberita, mereka berpikir mereka baik, ternyata mereka membunuh jiwa. Banyak membunuh jiwa lewat komitmen mereka, lewat penyampaian mereka, lewat kata-kata mereka. Ini perlu kita berwaspada. Ini Tuhan sampaikan, mari kita yang ada ini juga jangan sampai kotong di situ. Khususnya saya juga berdoa, Tuhan tolong supaya dengan demikian saya tidak perlu makan apapun. Karena memang dari dulu juga saya tahu sendiri, omong berdoa sudah bisa, baca Alkitab sudah bisa, lantas begini mau betul mau sombong apa? Semua tahu, Tuhan juga tahu saya tidak bisa baca Alkitab. Lantas kalau mau sombong, untuk apa saya sombong? Tidak ada guna juga. Tidak ada juga yang bisa puji karena saya memang sudah bisa dipuji karena memang sudah tahu baca Alkitab. Jadi itulah yang terjadi. Di dalam nanti kisah 15 ayat 28 silakan dibuka dan ditulis sendiri. Inilah ketika Paulus menyadari itu disadarkan oleh Tuhan, maka dengan sendirinya bukan dipaksa Tuhan, tapi dengan sendirinya dia sadar dan dibilang sekarang bepun pengetahuan teologia betaruh di belakang. Tapi Roh Kudus harus ada di depan. Dibaca, sudah kau ada yang ketemu. Ayat berapa, Pak? Bisa 15 ayat 28. Oh, 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kalau dulu sebelum bertemu Tuhan di gerbang Damsyik, maka Paulus tidak pernah mengatakan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Keputusan kami sebagai imam Allah, keputusan kami sebagai murid Gamaliel yang telah maskan asam garam pemberitaan pelayanan belajar Taurat lah, yang kamu harus tunduk dan ikuti. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan di gerbang Damsyik, maka berubahlah perkataannya. Sekarang dalam segala hal, bukan lagi keputusanku yang di depan, tapi Roh Kudus di depan. Karena ternyata keputusanku telah disadarkan oleh Roh Kudus bahwa saya menjadi seorang pembunuh. Karena itu sekarang aku beralih, keputusan manusiaku harus di belakang dan dipandu oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah adalah Roh damai sejahtera, dan Roh Allah itu tidak punya tujuan menghancurkan, pasti tujuannya membangun dan memuliakan Bapa yang di surga. Karena itulah maka Yeskiel sadar, Paulus sadar, dan dia memberi diri. Mari kita ketika nanti saya percaya karena Tuhan yang berbicara, saya tidak menipu. Waktunya dia akan pasti yang punya sungguh-sungguh. Kita semua yang telah dipanggil, pasti Tuhan berkarya. Tapi ingat, rendah hati. Jangan sampai orang tuan puji betul berterima dulu tahu. Beta ini atau lagi beta dibagi Tuhan begini, tidak usah lah, tidak usah biarkan nanti orang lain yang ngomong, jangan sampai betul ngomong, sudah ada guna itu. Yang lain, patung berhala besar yang ada di dalam persekutuan doa dan gereja. Mari kita lihat, di gereja sekarang mereka mensakralkan mimbar lebih daripada kebenaran. Lihatlah yang terjadi di mana-mana. Ketika orang lewat di depan mimbar menyanyi, balai-balai mimbar dahsyat luar biasa. Tapi ketika nanti sudah makan uang, mereka tidak pernah sadar dan bertobat. Mereka berkelahi di dalam gereja, mereka tidak pernah sadar dan bertobat. Bermusuh-musuhan satu dengan yang lain, mereka tidak pernah menyadari. Kekudusan mereka tidak pernah prioritaskan dalam ibadah. Tetapi mimbar gereja itulah yang disakralkan. Seolah-olah Tuhan ada di situ. Sehingga dengan demikian, ketika ada apa-apa, ya jangan balik belakang mimbar. Kok itu saja? Ya, balik belakang mimbar. Kalau balik belakang firman kan itu yang jangan. Tapi kalau balik belakang mimbar kan tidak masalah. Itu kayu. Kalau balik belakang mimbar, kalau pendeta dong, hamba Tuhan dong bilang soal apa-apa. Balik belakang soal apa-apa. Tapi kalau balik belakang mimbar, itu dosa. Ya. Mari, jangan sampai kita anak-anak Tuhan seperti yang lain. Banyak kali juga kita jadikan patung besar itu adalah perjamuan kudus itu. Sehingga di mana-mana kita perlu untuk merubah cara berpikir kita. Sehingga di mana-mana orang hanya ini apapun juga, beta harus ikut makan perjamuan. Seolah-olah kalau makan roti, minum anggur itu sudah masuk surga. Sehingga akhirnya juga banyak pelayan, banyak hamba Tuhan, presbiter, mensupport orang seperti itu. Sehingga dengan demikian seolah-olah ibadah yang paling luar
luar biasa yang menentukan masuk surga dan tidak makan perjamuan kudus. Itu salah, tidak benar. Padahal itu hanya lambang. Mau makan 1000 kali pun tidak. Kalaupun tidak makan, tapi engkau mengingat pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kamu, maka dengan demikian kamu bisa berubah. Tapi walaupun pagi ini makan perjamuan, jam 12 makan perjamuan, jam 3 makan perjamuan, tapi hati ini keras, tidak pernah dibersihkan. Makan perjamuan, minum anggur 2 botol, pun tetap lebih jahat lagi. Jahat. Tetap lebih jahat. Ini perlu dibuka. Sehingga dengan demikian bukan berarti tidak boleh, tapi bagaimana mengarahkan kita sehingga setiap kali itu bukan fokus pada minum anggur dan makan itu roti, tapi bagaimana setiap kali kita mengingat pengorbanan Kristus, lantas kita menyesal dosa-dosa kita, berusaha untuk bertobat. Nah, itu baru luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar makan dan minum, bermasalah. Nah, tiang berhala besar ada di dalam gereja. Tiang berhala besar yang ada di persekutuan doa, pengembangan tangan, itu tiang berhala besar yang hari-hari ini di persekutuan doa sungguh-sungguh didengungkan dan dielu-elukan. Di manakah yang dalam persekutuan doa, dalam pelayanan mereka tidak tumpang tangan? Di manakah hamba Tuhan yang tidak mengajarkan penumpangan tangan? Cuma ada di kami saja. Ya, saya berani mengatakan, cuma ada di kami saja kok yang tidak pernah suka tumpang tangan karena Tuhan tidak mau ini. Tapi di berbagai tempat, dalam berbagai ibadah, penumpangan tangan adalah tiang berhala besar yang diagung-agungkan untuk seolah-olah itu Tuhan kalau tumpang tangan. Di mana-mana akhirnya orang hari-hari ini dalam setiap ibadah, dalam setiap karya ilahi, orang tidak mau membuka hati untuk mendengar kebenaran dan membuka hidupnya untuk berubah, tapi dia lebih suka cari tumpang tangan dan bawa pelayan dan hamba Tuhan. Sehingga akhirnya setelah dia kembali, dia menceritakan bukan tentang kemurahan Tuhan dalam firman-Nya, tapi dia menceritakan tentang kehebatan sang penumpang tangan itu. Dan itulah mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi banyak orang pikir tepuk tangan mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal yang omong sendiri mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi yang omong tidak tahu bahwa dia sendiri mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab ketika engkau menumpangkan tangan dan orang sembuh, orang tidak akan berbicara tentang kebenaran. Dia tidak akan berbicara tentang Tuhan. Apapun juga, karena dia melihat dari mata kepala bahwa ketika engkau tumpang tangan saya sembuh, maka dia akan saksikan pilih Bapak Linggu lain dosong sama dengan Bapak Linggu. Woi, Bapak Linggu dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Sakit apa? Sapi kalau waktu su angkat tangan, lu bangun jalan. Nah, habis akhirnya di mana-mana hanya tahu bahwa Bapak Linggu tumpang tangan bangun jalan. Saya telah mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga harusnya ada pemberitaan pelayanan saya, Tuhan kebenaran disaksikan dan orang bertobat, tapi ternyata tidak. Saya jadi Tuhan yang disaksikan, diceritakan di mana-mana kehebatan saya, tapi bukan Tuhan. Itulah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kalau asal tahu yang begini, Bapak, kakak dong, kakak omong bilang mencuri, kakak bikin apa? Kakak yang omong, maka kakak yang buat mencuri itu. Kakak tidak salah, kakak yang mencuri itu. Ya. Bahkan yang lain Bapak Mama, baptisan juga itu yang nyata. Bukan kebenaran dalam ilahi, itu yang merupakan kekuatan dalam ibadah, tapi baptisan. Orang bilang kalau baptis itu pasti Roh Kudus berapi-api, omong kosong. Sehingga ketika ada orang sudah dibaptis dengan baptis selam, maka datang lagi dia bilang harus baptis berpecik. Tapi soalnya ada yang begitu. Kalau pasti selam datang di mana, di lain pasti don't terima. Tidak mungkin lagi suruh baptis selam, baptis berpecik. Tidak. Tapi yang suruh baptis berpecik, berani pilih lain, habis kau. Baptisan itu tidak mengandung roh ilahi. Kalau roh ilahi itu baptisan selam, padahal itu kebohongan. Karena mereka jadikan itu menjadi yang berhala. Dan karena itu ketika mereka baptis, maka seolah-olah jadi kuasa. Padahal bagi kita yang tidak percaya, mau baptis ulang berapa kali, motong ini saudara berubah. Tapi bagi mereka, ketika baptis ulang, baptis selam, roh Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena waktu baptis habis, ya laba, lubah, raba, bomba, langsung semua dapat bahasa roh.
Ya karena memang begitu. Jadi mereka ketika alami itu, mereka berpikir bahwa betul dasar luar biasa. Padahal itu tidak benar. Ya, itulah berhala-berhala. Pengetahuan jangan sampai mendominasi kita dalam mengenal Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 21-22 dibaca sendiri. Bahwa Tuhan mengatakan kepada Paulus untuk menyampaikan kepada jemaat di Korintus, jangan sekali-kali kamu berusaha mengenal aku, mengandalkan pengetahuanmu. Sebab barang siapa mengandalkan pengetahuan, mengenal Tuhan, aku menutup semua jalan untuk dia tidak mengenal Tuhan. Justru yang dikenal adalah iblis. Dan ketika orang mengandalkan pengetahuan, maka iblis akan datang. Dan iblis ketika datang, dia bilang itu Tuhan. Sedangkan Tuhan dia bilang hantu. Hari ini Bapak Mama, ini yang akan terjadi ketika orang dengan pemahaman yang diberikan Tuhan langsung lupa diri, lantas tidak mau merendahkan hati, maka dengan demikian iblis akan datang, dia bilang itu Tuhan yang datang. Sedangkan yang Tuhan bilang, yang itu Tuhan, dia bilang itu hantu. Ya mari Bapak Mama, ya mari kita hati-hati. Sekarang kita semua mengenal Tuhan, tapi suatu waktu kita tinggi hati, kita tidak mau merendah, tidak mau menerima satu dengan yang lain, maka akhirnya iblis masuk. Hantu datang, kita bilang Tuhan. Lantas Tuhan datang, kita bilang itu hantu. Haleluya. Mari nanti jadi begitu. Lantas kita bilang ini Tuhan, padahal hantu yang datang. Itu yang pertama. Mari kita jangan lagi. Itu yang kedua. Ayat 7-13. Ketika inilah yang pertama menjauhkan Tuhan. Di sini Bapak Mama yang di ayat ke-6, 4-5 dibilang, mereka mengusir aku dari tempatku. Ya ketika kita tidak memberi roh Tuhan bekerja, menguasai ibadah kita, firman menguasai, maka Tuhan tidak ada. Tuhan berdiam diri, maka iblis masuk bikin macam-macam yang aneh-aneh. Ketika kita sombong, maka roh Tuhan akan berdiam. Roh Tuhan akan terus dengan sendirinya. Roh Tuhan beta tinggal di tempat terus. Hati kita yang harusnya jadi tempat roh Tuhan, ketika kita tinggi hati, maka roh Tuhan dia diam, dia keluar. Setengah yang lain masuk. Dia seolah-olah Tuhan, padahal bukan Tuhan. Mari Bapak Mama, karena itu jangan sampai pengetahuan kita jadikan menjadi berhala yang luar biasa dalam dasar pengenalan akan Tuhan. Tapi harus Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 7-13. Ayat 7-13 di sini dikatakan apa Bapak Mama? Berhala yang kedua yang ada di dalam kehidupan orang percaya masa kini. Ayat 7-13. Di sini firman Tuhan datang kepada Yesaya dan dia dibawa dan di situ dia melihat ayat 7, ayat 8 firman-Nya kepada hai anak manusia perbesarlah lubang itu dan seterusnya. Ayat 9 firman-Nya kepadaku masuklah. Lanjut ayat 10 aku masuk. Lanjut ayat 11. Ayat 10 gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Sampai 13. Ayat 7 sampai dengan ayat 13. Di dalam roh, kalau pi jasmani pasti Yesus kena bunuh-bunuh. Pasti dong bunuh. Lu tulu-tulu sembarang botong. Botong ada menyembah Tuhan, babai, botong ada menyanyi, babai, puji-pujian. Masa lu bilang, kotong menyembah berhala, kotong menyembah segala sesuatu. Padahal mereka melakukan berhala. Yang kedua, ayat 7 sampai 13. Yang ada di situ, ada berhala lagi itu adalah mereka buat patung-patung, gambar-gambar ular, kadal, buaya, tikus, harimau, segala macam dan lain-lain. Ada di bilik-bilik tembok-tembok dari Bait Allah. Bait Allah dulu adalah itu, sinagoga itu, rumah Tuhan. Yang fisik gereja yang sekarang, begitu rumah. Tapi Bait Allah yang maksudnya yang kita beribadah, yang harusnya kita memanggil Tuhan itu, ternyata di dalamnya ada kucing, ada tikus, ada babi, ada ular, ada semua yang menempati hati kita. Maka ingat Bapak Mama dulu saya diajar hati manusia, gambar hati manusia itu
Kalau belum dibersihkan itu ada apa? Ada tombak, ada ular, ada kucing, ada babi, ada anjing, ada buaya, ada semua. Nah, itu dia gambar hati manusia. Jadi dengan demikian, bahwa kala itu orang beribadah tapi euforia, tanpa mereka ditahirkan, tanpa mereka dilepaskan, tanpa mereka dibersihkan. Mereka hanya mendengar firman Tuhan, mereka hanya masuk karena suku, karena keagamaan, mereka masuk karena tua-tua, karena kepercayaan mayoritas. Sehingga dengan demikian, kalau tidak menyembah Tuhan, Raja bilang lu mati, habismu. Kalau semua tidak menyembah Allahnya Abraham, maka semua penyembah berhala harus dibunuh. Karena itu, dong dengan terpaksa, dong ibadah, tapi hati dong soalnya pernah ibadah. Begitu. Karena itu, kita melihat di sini, bahwa di dalam bait Allah, di tembok-tembok bait Allah itu, ada ular, ada kucing, ada semua. Tapi ini ada di dalam baitnya Tuhan, dan mereka beribadah. Di dalam bait Tuhan mereka beribadah, tapi dalam bait Tuhan pada saat itu juga ada ular, ada kucing, ada tikus, ada semua. Maknanya bagi kita berhala masa kini, orang datang kepada Tuhan tanpa pelepasan. Dari keterikatan, perjanjian-perjanjian leluhurnya yang meminta kekuatan, meminta kekayaan, meminta keturunan, meminta kekuatan dari roh-roh dunia ini. Ketika orang mau percaya kepada Kristus dan mendapatkan sesuatu dari Kristus, maka syaratnya dia harus dipertunangkan dengan Kristus, menyatu dengan Kristus di dalam roh. Yaitu Paulus bilang, kalau engkau ingin datang kepada Sang Ilahi, maka dengan demikian syaratnya engkau harus dikuduskan dan dipersatukan di dalam roh dengan Sang Khalik. Roh Yesus menyatu. Dan iblis juga buat begitu. Kalau engkau ingin keturunan, maka engkau harus menyatu dengan saya dalam roh sebagai suami istri. Perjanjiannya keturunanmu akan menyatu dengan saya. Kalau engkau ingin mendapatkan kekayaan harta banyak, maka perjanjiannya harus buat ini. Maka keturunan demi keturunan tetap terikat dengan saya sampai kapan dilepaskan. Kalau engkau mendapatkan kekuatan kekebalan, maka roh pangeran ular Lucifer datang, lu dapat, tapi lu menyatu dengan beta sebagai suami istri. Tanda persekutuan. Sebab kalau tanpa kita disatukan, tidak mungkin sang mempelai itu memberi sesuatu kepada kita. Kita diselamatkan ketika roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Kita satu. Jika kamu di dalam aku, ini dia. Kamu di dalam aku, roh kamu menyatu dengan roh aku Tuhan, dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, masuk keselamatan pun diberi. Maka iblis juga bilang, jika kau dua satu, rohku, iblis, menguasai engkau dan keturunanmu, maka aku akan memberkati kamu dengan apapun juga. Maka Bapak melihat, kutub itu menyuruh, nah, kalau bayi sakit gula, dia pun turunan dong ada sakit gula. Kalau bayi dulu pun 10 bini, maka nanti keinginan itu dong banyak juga turun terus. Haleluya. Itu dia. Kalau ada perbuatan-perbuatan kekejian, maka itu mau dibendung juga tetap masih terjadi. Siapa yang bilang itu kebenaran? Karena itulah, maka dengan demikian harus dilepaskan. Tapi hari-hari ini orang tertipu karena pengetahuan itu. Karena itu perlu dibuka dengan jelas. Sehingga dengan demikian, pemahaman pengetahuan ini tidak menutup jalan orang mengenal Kristus yang sesungguhnya. Sebab pengetahuan tidak mungkin mengenal akan kehendak Tuhan dengan tepat. Karena pengetahuan tidak mungkin dapat untuk betul-betul sejajar dengan roh Allah. Tidak mungkin begitu. Sehingga akhirnya banyak orang hari-hari ini, mereka berpikir bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus segala dosa, maka yang penting kita percaya datang beribadah. Kalau mau marah-marah minta ampun dan pasti masuk surga. Bahkan dengan beraninya dokter-dokter teologi, hamba-hamba Tuhan memberi kesaksian, mengklaimkan firman Tuhan, bahwa hari ini engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka hari ini engkau akan selamat. Bahkan apapun yang akan mendatangi kamu kelak, sekali-kali kamu tidak akan binasa. Kamu pasti masuk surga.
Juga tanya, kau itu hamba Tuhan yang mendengar dulu dipakai Tuhan heran dan luar biasa. Karunia 13, tak puju don dua yang tahu siapa pun istri pun don dua melayani di belakang PT Semen sana tuh. Oh, don dua melayani sendiri. Tak tahu don dua melayani siapa di situ. Besok don dua korban semua. Nah kalau karunia Roh Kudus itu dapat siapa yang kasih? Bukan ke Tuhan. Nah kenapa kok dia mati, dua mati? Don dua melayani ke mana? Mati di situ. Sudah tahu dong melayani jiwa di mana itu. Ternyata tidak tuh. Ternyata tidak benar seperti itu. Jadi dengan demikian Bapak Mama, harus betul-betul kita pahami. Kita semua yang datang pada Tuhan ini harus minta Tuhan dengan pertolongan Tuhan dilepaskan dari kutuk. Keterikatan dengan roh-roh kegelapan yang masih menguasai hati kita. Sebab apapun juga kalau itu tidak dilepaskan, ibadahmu itu hanya ibadah manusia biasa. Tapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan tidak akan. Kenapa? Karena engkau masih terikat. Maka dengan demikian, pengalaman Alkitab mengatakan bahwa ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, mereka secara jasmani keluar dari Mesir. Tetapi secara roh mereka tidak keluar dari Mesir. Karena itulah di tengah jalan mereka masih ingat itu ketimun, itu daging babi, itu daging yang banyak-banyak di Mesir. Mereka mencobai Tuhan dan akhirnya semua binasa. Dan akhirnya Tuhan mengkitan hati mereka lewat pisau dan api itu. Yaitu di Gilgal mereka dibersihkan dan hanya 2 yang masuk. Itulah yang perlu, kitan hati itu perlu. Jadi yang ditebus Bapak Mama dengar. Yang ditebus secara langsung kematian Yesus Kristus. Tanpa ada tindakan kita orang percaya adalah kutuk Taurat. Kutuk Taurat sudah ditebus tanpa ada satu tindakan kecil pun dari kita. Itu langsung ditebus Yesus Kristus pada saat di kayu salib. Galatia 2:3 ayat 14-11. Tapi kutuk keturunan akan sah karena sudah ditebus. Tapi menjadi sah ketika saya mengaku. Karena Yesus Kristus datang menebus dosa orang berdosa yang menyadari dan mengakui dosanya. Sebab ketika saya orang berdosa, tapi saya tidak menyadari dan mengetahui dosa saya, maka apakah Yesus menebus saya? Tidak. Kita harus menyadari, kita harus mengakui pelanggaran kesalahan bahkan kutuk kita, maka sah pengampunan itu. Sehingga dengan demikian Kolose 2 ayat 13-14 mengatakan, ketika dengan pengakuan itu, maka syaratnya dosa-dosa itu dipakukan di atas kayu salib, maka hilanglah sengat kuasa dosa itu. Nah, itu yang Tuhan bilang. Dan yang melepaskan itu harus api Allah. Siapa yang bilang? Makanya doa Bapa kami dari yang penghabisan. Tuhan Yesus bilang, ajarilah kamu harus berdoa. Minta Tuhan, lepaskan saya daripada yang jahat. Minta semua boleh minta. Tapi kalau yang jahat, kutuk keterikatan dengan berhala ini tidak dilepas, kita tidak akan sampai ke Tuhan. Mau sampai mana pun tidak akan sampai. Saya orangnya mengalami itu. Bapak Mama pikir, ketika ada pelayanan itu, saya tidak pencuri, saya tidak buat apa-apa, tapi melayani orang. Dalam pelayanan di persekutuan doa saya kerasukan. Itu Tuhan macam apa itu? Kalau pengetahuan, saya pasti kita banting, itu Tuhan. Kalau saya pencuri baru saya kerasukan, oke lah. Saya maki-maki baru saya kerasukan, oke lah, terima. Tapi saya melayani, Tuhan suruh melayani. Saya melayani baru Tuhan izinkan saya kerasukan, itu Tuhan macam apa? Tapi itulah kebenaran, tidak pandang bulu. Mau melayani ke apa, tetap dosa, tetap akan dihukum Tuhan. Tidak pandang kita melayani pun tetap dihukum. Tapi hukuman itu punya belas kasihan. Karena itu Bapak mari. Roma 7 ayat 18-21 nanti dibaca. Di situ dengan jelas. Inilah yang dikatakan Paulus. Kutuk itu akan mengikat kita walaupun kita punya kerinduan, kemauan melakukan perintah Tuhan, tetapi hadapan Tuhan tidak diperhitungkan karena kita bagian dari roh jahat. Karena hati kita masih dikuasai oleh gambar-gambar itu. Bapak Mama mari, kita semua ini warisan dari nenek moyang kena Tuhan, punya perjanjian. Selalu contohnya begini. Oh, itu orang sabu. Mau dapat ayam banyak, mau dapat kambing banyak. Iya, kasih ayam 1 ekor. Padahal kasih ayam itu maksudnya lupung keturunan perjanjian tak ikat dan beta selama-lamanya. Selesai.
Taruh potong tahu, pikir, kok itu baik doang minta ayam sa. Kalau dia kasih ayam sapi semua, masa dia bodoh? Dia kasih ayam, kasih sapi, kasih kambing begitu kaya-kaya, dia hanya minta ayam saja. Itu setan bodoh itu. Itu setan terlalu bodoh, setan tidak bodoh, setan pintar. Malah kita yang bodoh. Yang dia minta bukan ayam. Dia tidak pernah minta ayam daripada kita. Kok dia kasih ayam? Dia kasih kekayaan, dia kasih keturunan, dia kasih semua. Masa yang dia minta ayam? Ayam tidak berharga bagi dia. Tapi hidup kita itu yang berharga bagi dia. Jadi kita jangan berpikir, orang berharga nanti bawa ini, bawa ayam lagi, bawa ayam. Itu kamu dan kamu keturunan sudah ikat di situ. Dia minta itu. Tapi wujudnya ayam. Tapi sesungguhnya kalau kamu ada di dalam situ. Nah, mari itu hanya kita ketahui kalau dengan roh. Maka di dalam Roma 7 itu, dengan jelas Paulus mengatakan, kalau kutuk keterikatan yang roh jahat itu tidak dilepaskan, apapun bapak mama mau beribadah, tidak akan bisa dengan segenap hati. Karena dia mengikat, dia menguasai kita. Inilah yang Tuhan marah. Sehingga kita lihat bahwa ayat 7-13. Imam-imam mereka dengan bokor-bokor penyembahan berhala, mereka masing-masing dengan kemenyan mereka menyembah. Hari ini berapa banyak imam-imam yang kita lihat hamba Tuhan dibersihkan untuk melayani. Doang-doang aja sembuh sakit jadi hamba Tuhan melayani. Karena langsung tiru. Cara khotbah bikin ketawa orang ke mana. Cara khotbah bikin senang orang ke mana. Langsung jadi pengkhotbah. Pendidikan sedikit di itu teologi dan di situ langsung kasih naik. Tuhan berkenan pakai saya khotbah di sini, khotbah di sana. Tapi mutu khotbah menyingkapkan kebenaran tidak pernah tahu. Bahkan dia menjerumuskan orang dalam kesesatan. Karena dia tidak pernah tahu apa yang dia mau omong. Itu persoalan. Karena Tuhan tidak pernah beromong. Yang beromong manusia, pengetahuan manusia terbatas. Tapi kalau dengan Tuhan disingkapkan, dia mengalami pasti dia akan menyatakan itu bagi sesama. Karena rahasia kebenaran yang diberikan Tuhan bagi seseorang, orang itu dijamah Tuhan, dia tidak akan pernah menyembunyikan itu. Karena motivasi tujuan pelayanan tulus, maka segala sesuatu yang dibukakan akan diberitakan. Tapi kalau pelayanan tujuannya tidak tulus, dia akan simpan. Kalau beta kasih tahu bosan semua, ke beta berarti bosan tidak boleh baca tak beta. Jadi orang pasti banggakan kamu, saya tidak dibanggakan. Karena itu, lihat kalau ilmu silat, guru silat, kalau dia punya ilmu 100, dia tidak akan kasih dia murid 100, kasih 199 untuk jaga-jaga. Akhirnya lama-lama hanya 2. Lama-lama hanya 2. Kalau nanti yang 99 lagi, dia punya murid, dia tidak kasih 99. Jangan sampai 99 dulu lawan beta. Kalau itu dia kasih 98, 1 jaga-jaga. Yang 98 dia kasih 1 jaga-jaga, akhirnya dengan 1. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Tapi dalam kebenaran, rahasia itu dibukakan. Karena itu mari Bapak Mama, yang ada minta Tuhan supaya dibersihkan dari kutuk. Karena yang lebih bermasalah bagi kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan adalah kutuk. Kita lihat di dalam bait suci ada ulah semua. Itulah di dalam hati kita, itu harus dilepaskan dan itu harus dikerjakan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Ayat 14. Berhala masa kini dalam kehidupan orang percaya, ayat yang ke-14. Perempuan-perempuan Tuhan menunjukkan bagi Yeskiel lagi bahwa mereka sementara menangisi Dewa Kamos. Perempuan-perempuan ada di dalam bait Tuhan. Mereka menangisi, mereka memuji Tuhan sesungguhnya dalam pandangan Yeskiel. Bukan mereka menangisi karena kehilangan Tuhan. Mereka bukan menangisi karena Tuhan jauh dari mereka. Tidak Bapak Mama. Mereka sementara menangisi Dewa Kamos. Tapi di dalam kenyataannya orang melihat mereka sungguh-sungguh hancur hati. Oh Tuhan, tolong saya, kasihani saya mau setia, saya mau ikut Yesus. Tapi sesungguhnya dalam pandangan roh, mereka bukan bersedih dan menangisi Tuhan yang jauh dari mereka. Mereka mau supaya Tuhan kembali, bukan. Mereka menangisi Dewa Kamos. Sebab mereka bilang, Tuhan, tolong. Sebab kalau Tuhan tidak memberkati, hari ini Bapak anak pasti sudah baik sakit. Haleluya. Jadi, Kamos berbicara tentang dewa tumbuh-tumbuhan yang memberikan kesegaran, kebaikan, kesuburan, dan sebagainya bagi orang-orang yang datang di bait suci. Perempuan-perempuan melambangkan umat Tuhan kita saat ini. Jadi jangan sampai nanti perempuan jadi yang laki-laki. Semua kita biasanya ketika berbeban berat,
Datang pada Tuhan laku kalau lagu itu sadu lagi, lagu itu menyayat hati. Maka demikian ini aku Tuhan, aku berserah, aku percaya Tuhan apa yang Engkau mau inginkan daripada aku siap memberi. Oh kalau hanya bersungguh Tuhan, doa ini terlalu kecil, Tuhan meminta yang lain berkasih. Oh itu boleh omong sah. Karena memang ada sakitnya. Coba Tuhan bisa menjawab, bilang itu omong kosong. Nah, banyak kali orang seperti itu. Ketika datang di Tuhan dengan beban berat, yang dia cari adalah menggenapi, memuaskan apa yang dia inginkan. Maka dia bercucuran air mata, dia menangisi, dia pun keadaan dia buat seolah-olah luar biasa hancur hati. Tapi yang sesungguhnya dia hancur hati bukan merindukan Tuhan, tapi dia merindukan tangan Tuhan. Dia merindukan kalau Tuhan dia di bawah mata, kok Tuhan menyala di pundak. Bahkan yang paling luar biasa, Melenggu bilang, itu aku bilang bujang layan. Kok itu aku dengar sendiri dong bilang begini. Apa? Kan ini soalnya bisa ditebu, soalnya bisa selesai. Kalau kotong hamba Tuhan ya kotong soalnya bisa. Ini mesti hamba Tuhan dari orang Protestan dong baru bisa selesaikan. Jadi, Bapak dong bilang apa? Bapak menyaut sah. Bapak mengaku saya sah. Tapi nanti yang penting baik buat kotong kembali dan ternyata Bapak baik Melenggu dia dong posting kembali ada bawa ayam bawa di kuburan semua kembali lagi. Itu hari mengaku dasar luar biasa kembali. Tapi itu juga bilang begini, ini Tuhan terlalu banyak memang. Tapi kalau kita ke Tuhan habis dulu. Pasti itu aja beta so omongin lu mengaku. Tapi Tuhan kau dia kotong capek sampai kotong omong kotong doa di sana kotong hancurkan putusan usus semua. Ayo baik, tak tahu dong kembali dong. Tapi baik juga. Itu Bapak Mama, mari jangan seperti itu. Banyak orang datang di Tuhan hanya sekedar kemunafikan. Dia mencucurkan air mata, kata-kata janji-janji mulut, tapi tidak mentaati. Kalau kita datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, maka jangan kita prioritaskan keinginan, kemauan, kebutuhan kita. Sebab Tuhan mengatakan demikian, hai kamu yang percaya, dengar. Aku Tuhan tahu segala sesuatu yang kamu inginkan. Sebelum kamu tahu kamu mau, aku telah menyediakan. Lihatlah dan percayalah. Pada waktu aku menciptakan langit dan bumi, Adam dan Hawa aku taruh dalam Taman Eden. Siapakah yang memberikan aku hikmat, memberikan anjuran kepada saya, menyiapkan bagi mereka makanan dan minuman, tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk mereka makan? Tidak ada yang kasih tahu saya. Tapi saya Allah yang pengasih dan penyayang. Sebelum saya tahu mereka berdua, saya telah siapkan segala sesuatu untuk mereka makan. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa hari ini kamu datang hanya sekedar untuk mencari yang itu? Harusnya kamu mencari yang hidup. Karena itu belajarlah kepada ketaatan yang dibuat oleh Abraham. Abraham beribadah kepada Tuhan karena dia mau membuktikan bahwa tidak ada Allah lebih berkuasa daripada Allah yang disembah, namanya Yahweh itu. Sebab dalam perjalanan penyembahan Abraham, begitu banyak musuh yang menentang dia, tapi Tuhan menghancurkan semuanya. Tuhan memakai dia luar biasa. Walaupun jumlahnya sedikit, Tuhan pakai dia luar biasa. Karena itulah dia mau beribadah mentaati Tuhan dalam segenap hal untuk mewujud nyatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Bukti bahwa Tuhan yang dia adalah Tuhan yang berkuasa, maka dia harus taat dalam mentaati Tuhan. Bukan mentaati Tuhan karena mau ini, mau itu dari Tuhan. Kita tidak perlu omong. Tuhan bilang begini, apapun juga aku tahu kebutuhan orang-orang yang berdosa, aku tahu. Aku sediakan masakan kamu, aku tidak sediakan. Karena itu mari Bapak, mentaati Tuhan karena kita membuktikan Tuhan itu berkuasa. Mentaati Tuhan, kita mau membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu hal-hal yang kita harus lakukan, bukan kita lagi melakukan karena supaya nanti Bapak Mama Lenggo senang. Kalau sakit lagi datang pulang habis dulu, patun son mau le. Itu hanya licik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Itu hanya cara untuk bagaimana mendekatkan Bapak kita semua itu. Tapi yang paling utama kita taat beribadat adalah mau menyatakan bahwa Tuhan mengasihi saya dan Bapak. Sebab kalau bukan kasih Tuhan, saya dan Bapak tidak pantas ada di sini. Karena dosa kita terlalu banyak. Kita pasti binasa dalam dosa. Tapi Tuhan mengasihi. Nah, itu yang Tuhan mau. Kalau kita lakukan itu, maka berhala-berhala itu kita tidak akan bawa dalam persekutuan. Menyanyi, segala macam. Tapi kita datang karena Tuhan. Maka pasti Tuhan berkenan. Dan yang penghabisan ayat 16, 17. Di sini dia bilang apa?
berhala-berhala yang ada dalam ibadah orang percaya masa kini. Di dalam ayat yang 15, 16 sampai 18 bilang begini. Lihatlah mereka membelakangi akan bait Tuhan. Beberapa orang jumlahnya. Mereka membelakangi dan menghadap matahari bulan. Dan mereka mulai menyembah di sana. Mereka pakai anting-anting dan sebagainya. Perbuatan mereka adalah kekerasan dan sebagainya. Dan karena itu murkaku pasti melanda mereka. Berhala kekejian yang lain yang ada dalam kehidupan orang percaya masa kini, yang menyatu dengan kehidupan bulan matahari, dia akan tetap bersinar terus selama masih dikatakan hari ini dia tetap sampai belum kiamat. Jadi bulan dan bintang menyatu dengan kehidupan manusia. Bahkan kehidupan manusia boleh berakhir 80 tahun selesai, bulan dan bintang masih ada terus. Ini menggambarkan apa Bapak? Budaya hidup orang percaya, budaya akan menjadi berhala masa kini. Budaya akan menjadi berhala masa kini yang paling tren dan menguasai orang-orang percaya di gereja, penginjilan, di persekutuan doa, dalam berbagai segi kehidupan manusia, orang percaya dan tidak percaya. Budaya pasti menguasai mereka. Bapak dengar adat istiadat atau budaya itu apa? Adat istiadat atau budaya, dia punya apa? Terjemahan dalam kamus bilang begini. Kebiasaan beberapa orang yang diperbuat pada zaman mereka tidak mengenal Tuhan, dan itu diwariskan turun-temurun dan tidak bisa suka sekali untuk dilepaskan, kecuali Tuhan bekerja baru lepas, yang disebut adat istiadat. Di mana-mana dalam kehidupan suku bangsa apapun, sehebat apapun, budaya pasti akan turut serta. Dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, budaya pasti akan ada. Apapun juga budaya pasti akan ada. Dan di balik budaya adalah berhala. Sebab pada mulanya budaya orang percaya, ketika Tuhan memanggil orang Israel menjadi umat pilihannya, maka budaya orang percaya adalah taruh Tuhan. Dikalungkan itu di leher, ditaruh di kaki, di jari, dan dimanapun orang berada, selalu memperkatakan firman Tuhan. Itu budaya orang percaya. Tapi hari-hari ini, yang kita adopsi dan kita lakukan adalah bukan budaya orang percaya, tapi budaya orang-orang kafir. Budaya suku-suku yang tidak mengenal Tuhan. Karena dahulu orang Israel menyembah Allah, dan orang-orang bangsa yang ada di sekitar mereka, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka budaya-budayanya berhubungan dengan apa yang mereka percayai. Karena orang-orang di luar Israel, mereka punya budaya adalah menggambarkan kepada apa yang mereka sembah. Sehingga ketika mereka mau melakukan ini, maka untuk ini buat ini. Itulah budaya mereka. Sehingga kalau orang timur mau menikah, maka ingat, perempuan itu kalau nanti bawa supaya diberkati, ingat, harus kesnono, habis harus koso, harus terima pakai begini, tutup selimut dan semuanya. Tapi itu kan tidak ada di Alkitab. Lantas kita juga tidak pernah mengecek bahwa itu sesungguhnya menggambarkan apa. Kelemahan kita tidak pernah melakukan itu. Kita lantas menjas atau menghakimi bahwa itu dari Tuhan sudah. Karena dulu-dulu dong bilang itu dari Tuhan. Dong itu yang mana? Dong itu harusnya bertanya pada Tuhan melalui api Allah yang dipercayai. Dari diklaim dengan firman Tuhan, apakah itu dari Tuhan atau tidak? Apakah benar orang sabung? Kalau dong masuk minta pinangan habis, kasih makan itu pengantin dua itu, kasih makan ini kacang hijau itu ada firman Tuhan, kasih tahu. Mereka bilang itu dari Tuhan. Siapa yang berani bertanggung jawab? Dong tanya di mana firman Tuhan, di mana? Siapa yang cek?
Itu firman Tuhan. Padahal mereka lakukan itu karena ada kebiasaan mereka menyembah kepada yang bukan Allah. Hari-hari ini Bapak Mama, itu ada di persekutuan doa, ada di gereja, terlebih lagi. Karena ingin mencari popularitas, karena ingin supaya terkenal sampai ke ujung-ujung bumi, maka dengan demikian budaya harus disatukan dalam ibadah orang percaya. Akhirnya ibadah mengikat orang percaya, dan sebenarnya disitulah terjadi roh kegelapan menguasai gereja, menguasai persekutuan. Tapi itu tidak akan bisa diketahui ketika melihat dengan mata jasmani. Yesus tidak melihat ini dengan mata jasmani. Tapi akibat dari semua itu, ketika murka Tuhan datang, barulah mereka sadar. Hari-hari ini juga, ketika kita melihat dengan mata jasmani, kalau kita pergi omong, tidak ada bukti. Kan kalau ibadah sambut pendeta dengan pukul gong, kan itu dasar luar biasa. Pukul gong, langsung dong taruh itu tirangga di sini, langsung mulai. Kalau yang di timur sana saya pernah ikut, sambut kami yang mau PKPI, Bapak Mama, sambut dengan apa? Woi, itu bawa dari suku mana punya? Dia punya apa? Giring-giring di Punama apa yang besar itu? Bano itu besar ini. Woi, pemberas berapa betul tahu di kaki ini atas tengah mati. Tambah dia pun kain, dia pun semua. Baru dia omong adat, baru masuk di gereja. Oh, tiba-tiba ini setan dari gunung-gunung, dia datang, dia bilang, mari kau tempido, dia pagi kau masuk gereja. Mari kau tempido masuk gereja. Aduh, dia begitu, Bapak. Dalam nama Yesus, saya hancurkan lantas ini setan-setan. Dia bilang, weh, lu kemarin, lu sama ke lu tua-tua gemi, lu tua-tua PD. Lu lihat, itu tua-tua PD, dong menari, dong potong sama-sama. Lu mau tahu, lu tunggu sebentar. Malam beta dicabik-cabik. Besok pagi, Bapak Yaya lantas dia rotasi beta pulang. Beta langsung bilang, sama Tuhan ke Bapak Lenggo tidak jadi, antar pulang. Karena dia tidak bisa bertahan. Tapi Tuhan bilang, makasih ada. Berdoa, Tuhan bilang berkenan. Tapi indong Tuhan mau tertulis. Hanya menyembah karena pakai pengetahuan. Karena itu mari Bapak Mama, adat istiadat, jangan sampai kita salah menafsirkan, lantas kita mengikuti adat istiadat di luar kita, padahal itu mengikat kita dengan berhala. Dan itu berhala kekejian yang ada. Karena menggambarkan matahari itu dia tetap bersinar, di mana kita sampai kita sana tetap ada. Adat istiadat tetap akan berlaku sampai selama-lamanya kalau orang tidak melepaskan itu. Datang pada Yesus. Mari, bisa kita buktikan di dalam Yohanes 11 ayat 40, 39, 41 di situ. Ketika Lazarus mati, Bapak Mama, itu zaman Yesus ada. Ketika itu Lazarus ada di dalam kuburan, tapi Yesus tidak mampu, tidak membangkitkan Lazarus. Yesus punya kuasa untuk membangkitkan Lazarus, tapi dalam mengangkat batu penutup kuburan, Yesus tidak angkat. Ya, dibaca ada kok ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Pelayan-pelayan mengangkat itu batu. Lanjut. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengenai aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya, jadi Yesus punya kuasa, tapi dalam hal mengangkat batu, Yesus tidak buat apa-apa. Menjadi pertanyaan, kenapa Yesus tidak angkat batu? Ya, batu lebih susah, nyawa Lazarus lebih susah. Batu, tentara waktu dulu dong Yesus sekali tidur semua. Tapi batu satu saya Yesus hanya angkat. Malah Yesus suruh pelayan dong angkat. Maknanya kebiasaan adat istiadat yang masih tetap dipertahankan orang Israel sampai zaman Yesus adalah kalau mati, dong tetap masih berapa hari dong picari kau siram rapi di dalam lubang. Karena itu dong tidak pernah kubur, dong tidak pernah tutup itu kubur dengan sungguh-sungguh. Dong pakai kuning batu supaya nanti anak mari dong ingat lagi dong pilih kau dia, pilih kau menangis kau dia lagi, kasih rampak kau jaga sendiri lagi.
Dan itu kebiasaan. Dan itu kebiasaan, Yesus katakan, ini kebiasaan adat istiadat, ini yang menghambat engkau akan dibangkitkan, dan engkau tidak akan mengalami surga. Kalau kebiasaan batu ini kamu tidak singkirkan, maka walaupun semua akan bangkit, masuk surga, kamu tidak akan bangkit. Karena itu harus kita yang mengeluarkan, bukan Tuhan yang mengeluarkan. Karena itu kebiasaan yang kita ciptakan, yang kita ikuti. Dengar firman Tuhan, kita harus tolak dan jangan ada itu. Maka terangnya firman Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bukti. Yesus tidak mengangkat itu. Tapi dia malah menyuruh pelayan-pelayan angkat itu supaya Lazarus bisa keluar. Karena itu, apapun ibadat kita Bapak Mama, sehebat apapun karuniamu, tapi kalau engkau masih terikat dengan adat istiadat, maka apa yang Roh Kudus sampaikan melalui rumah, akhirnya engkau akan menjadi biru. Akhirnya engkau akan murtad. Tuhan katakan, karena dia tidak mau, dia tetap mempertahankan adat istiadat, maka dengan demikian aku, Tuhan, mengatakan dia murtad. Selesai. Habis. Murtad. Berarti meninggalkan Tuhan. Beraninya dia menghina aku ketika aku menyampaikan tentang adat istiadat. Dia mengalami pemulihan dari apa yang kukatakan dan dia menghina aku, maka aku Tuhan membuang dia. Itu yang dibilang. Mari Bapak Mama kebenaran menyatakan ini. Karena itu sebagai orang percaya, mari adat istiadat kita berusaha untuk jangan sampai kita terlena. Boleh yang bagaimana yang berkenan kita tanya Tuhan. Karena Yeremia 10 ayat 19-21, kalau gembala-gembala son tanya Tuhan, di punggung atau ciberi. Mari berpadanan pengalaman Bapak Yaya, mari kita semua meneladani Bapak Yaya. Kalau kita percaya, mari kita harus berubah. Adat istiadat orang percaya harus memuliakan Tuhan. Di mana Bapak Yaya aku anak nikah, luar biasa. Pinang siri terus sudah pakai, tutup malu sudah pakai. Kami bilang kalau mau tutup malu, bunuh ayam. Karena dong di salah jalan, kau jalan salah, maka dibawa ke Tuhan. Kau berdoa, doakan dong lepaskan dari dong pelanggaran dan kesalahan. Habis karena doa lapar potong makan. Tapi kalau tutup malu bunuh babi, pakai selimut, pakai semua, itu berhala. Tapi kalau tutup malu, datang di Tuhan, mengaku dosa, dan dilepaskan, dan berikan mereka pegangan firman Tuhan. Itu adat orang percaya ketika jatuh dalam dosa, maka buatlah adat seperti itu, Bapak Mama. Ingat, jadi kalau ke depan, jika ada yang jalan salah dan tuntut adat, sonde, tuntut adat yang pernah kami dengar, yang berkenan kepada Tuhan, bawa di kaki Tuhan, mereka minta ampun, dilepaskan, dan makan daging. Kalau ada daging, kalau sonde ya sonde. Baik, ini kebenaran firman Tuhan, memberkati kita semua, sehingga masing-masing kita mulai beramal pada, berhati sungguh-sungguh, supaya jangan sampai satu waktu kita terlena dan akhirnya kita dibuang Tuhan. Tuhan memberkati.